Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ST29 Respons 1, kelompok S, subkelompok 1, saya Nabila Yola Zahrani, M040124145. Saya Hazri Ahmad Ryan, G2401241021. Saya Adrian Muhammad Ihsan Mahfud, F14012411087. Hari ini, kami akan melakukan praktikum pemerahan buah pisang. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membandingkan efektivitas dan dampak pemeraman buah menggunakan karbit cair, bubuk, dan tanpa karbit dalam hal kecepatan, kualitas, serta perubahan fisik dan kimia buah. Alat dan bahan yang akan kami gunakan adalah karbit cair, karbit bubuk atau padatan, dan juga buah pisang. Untuk alatnya hanya satu, yaitu kantong plastik untuk melakukan pemeraman buah. Percobaan pertama pada praktikum kali ini yaitu menggunakan karbit cair. Langkah pertama yang harus disiapkan tentu saja alat dan bahan. Jika alat dan bahan sudah disiapkan, pastikan pisang yang kita gunakan sudah dalam kondisi kering dan juga bersih. Setelah itu, semprotkan karbit cair secara merata di seluruh bagian pisang hingga termasuk ke dalam sela-selanya. Diamkan karbit cair hingga menyerap selama kurang lebih 15 menit. Percobaan kedua adalah menggunakan karbit bubuk. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama bahan menggunakan pisang dan karbit bubuk. Untuk alatnya menggunakan plastik. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama, masukkan pisang dalam plastik. Lalu plastik pertama karbit cair dibuka. Lalu bungkus kedua dimasukkan ke dalam plastik. Plastik ditutup rapat, jangan sampai ada udara dari luar yang masuk. Percobaan yang ketiga adalah pisang yang tidak diberi perlakuan apapun. Hal ini untuk membedakan antara perlakuan satu dan kedua dan juga ketiga. Selanjutnya, ketiga percobaan yang sudah kita lakukan didiamkan selama 2-3 hari. Berdasarkan hasil praktikum, dapat diketahui bahwa bagaimana pengaruh karbit terhadap proses pematangan buah pisang, di mana kita dapat melihat warna buah pisang yang sebelumnya masih berwarna hijau, aroma tidak terlalu tercium, dan buahnya masih keras. Pada pengamatan pertama, buah pisang yang dikarbit mulai mengalami perubahan yang merata, warna kulit yang mulai menguning, dan juga tekstur yang menjadi lunak. Sedangkan pada pengamatan yang kedua, buah pisang yang tidak mengalami proses karbit cair, buah pisang ini memiliki aroma yang lebih pekat, akan tetapi mengalami proses pematangan yang secara tidak merata, alias hanya sebagian saja yang matang, sehingga dapat disimpulkan bahwa karbit dapat mempercepat proses pematangan buah pisang. Pada percobaan menggunakan karbit bubuk, terdapat kesalahan yang dimana seharusnya menggunakan kantong kertas, kita menggunakan kantong plastik yang dimana dapat mencegah ventilasi udara yang dapat menimbulkan tumbuhnya bakteri. Yang kedua yaitu kesalahan yang kedua, ditaruh di lantai yang menyebabkan suhu yang harusnya lembab atau panas menjadi dingin, yang dimana dapat menghambat proses penggunaan karbit bubuk tersebut. Hasil dari kesalahan tersebut mengakibatkan pisang tidak jadi matang dan terdapat banyak bagian yang busuk karena lembab. Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa pengaruh karbit dalam proses pematangan buah pisang sangatlah berpengaruh, di mana dapat kita ketahui bahwa pada sebelum praktikum buah pisang tersebut masih hijau dan sama-sama memiliki karakter tekstur keras, namun setelah dilakukan pengamatan buah pisang yang dikarbit, matangnya menjadi merata, namun rasanya tidak manis. Sedangkan buah pisang yang tidak diberikan karbit, matangnya tidak merata, namun rasanya manis. Dan juga buah pisang yang dikarbit, teksturnya lebih lembek daripada buah pisang yang tidak diberikan karbit. Sekian praktikum dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.